Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Reza Ruhani Almarhum MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Pada perkuliahan belajar dan pembelajaran hari ini, pada pertemuan ke-12, izinkan saya, Lia Fadila Aprilia, menjadi moderator untuk kelompok sekarang selama diskusi ini berlangsung, yang mana pada materi kelompok ini akan membahas model-model pembelajaran saintifik. Untuk itu, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pemateri kita hari ini. Yang Masya Allah dan luar biasa, sepertinya kelihatan sudah siap ya. Yaitu yang pertama ada Vivi Mufidah Syamra, lalu ada Ahmad Saifur Rahman, dan Ulan Mairi Sanintias. Oke, sepertinya sedang share screen ya. Oke, baik. Oke, untuk kita langsung saja ya. Untuk pemateri pertama itu ada Ahmad Saifur Rahman. Kepada Ahmad Saifur Rahman, dipersilakan untuk menyampaikan materi pertamanya. Oke, terima kasih kepada Ibu Moderator. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai model-model pembelajaran saintifik. Nah, sebelum itu, ini ada sedikit rangkuman dulu mengenai apa sih model-model saintifik itu. Gitu. Oke, jadi model-model pembelajaran saintifik merupakan sebuah model pembelajaran yang berbasis ilmiah. Gitu. Nah, itu kurang lebih itu ada 4 pokok bahasan, yaitu ada model pembelajaran inquiry, model pembelajaran discovery, model pembelajaran masalah, dan model pembelajaran proyek. Oke, boleh di next. Oke. Oke, kita akan menjelaskan apa itu pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan sebuah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi sebuah konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan seperti mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, serta menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep, hukum, dan prinsip yang mereka temukan. Nah, jadi pendekatan saintifik yang dimaksud itu untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah. Nah, itulah yang dimaksud dengan definisi pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Oke, boleh di next. Oke, kita mulai masuk ke tujuan pendekatan saintifik. Nah, di sini kami menemukan ada 4 tujuan pendekatan saintifik. Yang pertama, melibatkan kognitif dalam merangsang pembelajaran intelektual. Nah, di mana di sini itu dimaksudkan itu peserta didik dapat melibatkan pola pikirnya, dapat melibatkan proses kognitifnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan. Nah, jadi pengetahuan yang berdasarkan metode pembelajaran pendekatan saintifik itu tidak hanya terpaku pada guru saja. Jadi pendekatan atau pembelajaran dengan pendekatan saintifik itu bisa berasal dari mana saja, kapan saja, dan bisa diperoleh melalui media apa saja. Oke, mohon maaf sebelumnya suaranya apakah jelas? Alhamdulillah jelas. Oke, terima kasih. Oke, untuk yang kedua itu ada untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, jadi pendekatan ilmiah ini menekankan kepada siswa itu agar dapat memecahkan sebuah masalah dengan yaitu mengamati, menganalisis, membuat hipotesis seperti itu dan membuat kesimpulan serta
ketika sudah membentuk suatu konstruksi konsep seperti itu, alangkah baiknya siswa itu dapat menyelesaikan masalah itu dengan konsep yang dia miliki. Nah, yang ketiga itu ada terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan. Nah, ini sangat penting sekali untuk ditekankan bahwa menekankan konsep atau mindset kepada siswa agar belajar itu merupakan sebuah kebutuhan. Jadi ketika siswa akan belajar itu tidak harus didorong, kan didorong oleh guru, didorong oleh teman-teman atau lingkungannya agar dia mau belajar, tetapi siswa itu sadar bahwa ini belajar itu merupakan kebutuhan saya. Jadi saya mau tidak mau dan harus belajar dengan giat untuk masa depan saya yang bisa dikatakan bisa lebih baik dari sekarang. Oke, yang keempat itu untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide. Nah, ini juga sangat penting, di mana ini akan melatih pemahaman siswa terhadap terhadap materi yang dipaparkan, terhadap pembelajaran yang disajikan. Nah, dengan mengkomunikasikan ide-ide yang ada dalam siswa tersebut. Nah, di mana siswa boleh mengeluarkan gagasannya, ide-idenya terhadap pembelajaran yang ada, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau miskonsepsi yang terjadi ketika pembelajaran. Oke, boleh di next. Nah, sekarang ini mulai masuk ke teori belajar yang relevan dengan metode saintifik. Nah, kita menemukan ada 3 nih, gitu. Yang pertama ada teori Brunner, yang kedua ada teori Piaget, yang ketiga ada teori Vygotsky. Nah, oke, kita mulai masuk ke teori Brunner. Nah, teori Brunner ini berkaitan dengan proses kognitif yang diperlukan dalam pembelajaran menggunakan metode saintifik. Nah, dalam teori Brunner ini disebut juga merupakan dengan teori belajar penemuan. Dalam teori Brunner ini terdapat ada 4 hal pokok yang berkaitan dengan teori belajar Brunner. Yang pertama, individu hanya belajar dan mengembangkan pikirannya apabila ia menggunakan pikirannya. Yang kedua, dengan menggunakan proses-proses kognitif dalam proses penemuan, siswa akan memperoleh sensasi atau kepuasan intelektual yang merupakan suatu penghargaan intrinsik. Yang ketiga, satu-satunya cara agar seseorang dapat mempelajari teknik-teknik dalam melakukan penemuan adalah ia memiliki kesempatan untuk melakukan penemuan. Yang keempat itu dengan melakukan penemuan maka akan memperkuat retensi ingatan. Nah, secara tidak langsung 4 pokok bahasan teori Brunner ini sangat berkaitan dengan metode pendekatan saintifik. Nah, jadi 4 hal itu sangat bersesuaian dengan proses kognitif yang diperlukan untuk pembelajaran pada metode saintifik. Nah, yang kedua ada teori Piaget. Nah, teori Piaget itu berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan skema, di mana belajar itu berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan skema. Ya, jadi skema yang dibuat, skema yang dibentuk, suatu struktur kognitif yang dapat dibentuk oleh siswa agar siswa itu dapat membuat skema itu menjadi terkoordinasi, menjadi beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi skema itu tidak berubah, tidak pernah berhenti berubah dan skema itu akan terus berlanjut hingga dia dewasa menjadi skemata. Nah, proses yang menyebabkan terjadinya skemata itu disebut dengan adaptasi. Adaptasi ini sangat penting untuk diterapkan pada lingkungan sekitar kita. Ketika kita berada dengan orang-orang yang mungkin bisa dikatakan cukup asing gitu. Maka adaptasi itu sangat diperlukan. Nah, selanjutnya itu ada yang di sini itu akomodasi. Nah, akomodasi itu dari teori Piaget itu dapat berupa pembentukan skema baru yang dapat cocok dengan ciri-ciri rangsangan yang ada atau memodifikasi skema yang telah ada sehingga cocok dengan ciri-ciri stimulus yang ada. Nah, dalam pembelajaran itu sangat diperlukan. Itu penyeimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Oke, selanjutnya itu ada teori Vygotsky. Nah, dalam teori Vygotsky itu menyatakan bahwa pembelajaran terjadi apabila peserta didik bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari. Namun, tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuan atau tugas itu berada dalam zona nyamannya atau zona of proximal development. Jadi terletak dari daerah tingkatan perkembangan anak itu. Jadi tidak bisa memberikan sebuah tugas yang dapat melampaui batas kemampuan dia sendiri. Nah, teori Vygotsky ini sangat berkaitan dengan metode pendekatan saintifik. Nah, secara tidak langsung itu, teori Vygotsky itu berkaitan dengan kemampuan anak dapat memecahkan masalah. Nah, seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa metode saintifik ini metode secara ilmiah. Secara tidak langsung, siswa itu atau peserta didik dapat memecahkan masalah melalui konsep yang dia buat sendiri. Oke, boleh di next. Oke, sekarang kita masuk ke karakteristik dan prinsip metode saintifik. Nah, kita di sini ada 6 poin penting, yaitu ada pertama, berpusat pada siswa. Nah, di mana siswa ini menjadi tolak ukur, menjadi acuan, agar siswa ini dapat menjalankan apa yang sudah dipelajari dengan metode saintifik. Gitu.
Jadi siswa ini kita bisa melihat perkembangan siswa dengan memahami, dengan cara dia memahami, dengan cara dia mengeluarkan dia ide dari setelah melakukan pembelajaran dengan metode saintifik. Oke, yang kedua itu ada melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep hukum atau prinsip. Nah, di sini itu di mana maksudnya itu eh, pembelajaran itu dapat membuat self concept gitu. Jadi dia itu dapat melibatkan keterampilan yang dia miliki untuk membentuk, untuk mengkonstruksi sebuah konsep hukum atau prinsip yang bisa ia buat gitu. Nah, itu sangat penting untuk diterapkan dalam metode saintifik itu sangat-sangat penting. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Oke, di sini verbalisme itu berupa ucapan ya, bukan kekerasan. Oke. Jadi pembelajaran terhindar dari verbalisme itu jadi siswa itu bisa terhindar dari ucapan-ucapan yang bisa dikatakan dapat merendahkan dia, dan sedangkan dalam menguatkannya itu bisa membentuk konstruksi konsep yang dipahami oleh siswa akan diperkuat lagi oleh guru gitu. Jadi siswa itu dapat memahami dengan berbagai sumber, dengan berbagai cara, dengan berbagai penerapan yang ia dapat secara metode saintifik, dan bisa terhindar dari yang namanya verbalisme atau bisa dikatakan dengan ucapan-ucapan yang bisa membuat konsep dia, membuat pola pikir dia menjadi turun gitu. Yang keempat itu dapat mengembangkan karakter siswa. Nah, di sini fungsi dari metode saintifik ini bisa mengembangkan karakter siswa, di mana siswa itu dapat lebih aktif, dapat membuat siswa lebih aktif ketika mengemukakan pendapat, ide, gagasan gitu. Jadi siswa tidak terpaku hanya sebagai pendengar gitu, siswa tidak terpaku sebagai pengamat gitu ya, seperti itu. Yang kelima, ada pembelajaran meningkatkan motivasi belajar dan motivasi mengajar guru. Nah, kita garis bawahi di sini ada motivasi belajar siswa. Dengan metode saintifik itu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, itu bagaimana? Seperti yang sudah tadi dipaparkan bahwa metode belajar saintifik atau metode belajar dengan secara ilmiah itu menggunakan konsep yang sangat kompleks. Mulai dari mengamati, mengemukakan hipotesis, menganalisis, terus eksperimen dan membuat kesimpulan. Nah, itu secara tidak langsung itu akan memotivasi siswa atau memotivasi belajar siswa untuk bisa memecahkan masalah itu melalui langkah-langkah tadi. Dan di sini memotivasi mengajar guru. Nah, di mana guru itu berperan penting dalam mendidik, yaitu di mana dalam hal ini motivasi mengajar guru itu dapat diperoleh dari pola-pola yang tadi, yaitu seperti bagaimana siswa itu mengamati sebuah pembelajaran, bagaimana siswa itu mengemukakan hipotesis dari pembelajaran yang berlangsung, bagaimana itu siswa menganalisis pembelajaran berlangsung, bagaimana siswa melakukan hipotesis, melakukan eksperimen, dan bagaimana siswa itu melakukan sebuah konsep, membentuk konsep kesimpulan. Nah, di situ motivasi guru untuk mengajar sesuai dengan metode saintifik ini agar siswa itu bisa belajar dengan penuh semangat gitu. Jadi itu sangat berkaitan ya, motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Oke, yang keenam itu ada pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasi, mengakomodasi konsep hukum dan prinsip. Yang tadi sudah dipaparkan bahwa mengasimilasi dan mengakomodasikan merupakan suatu kesatuan. Nah, di mana pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa itu dapat mengakomodasikan mengenai konsep hukum dan prinsipnya terhadap suatu pembelajaran. Oke, itu mengenai karakteristik dan prinsip metode saintifik. Oke, boleh di next. Oke, naik. Oke, di sini kita ada proses kegiatan pembelajaran saintifik. Nah, kita di sini merangkum ada 5 hal untuk kegiatan pembelajaran saintifik. Yang pertama itu ada mengamati, yang kedua ada menanya, yang ketiga ada menalar, yang keempat ada mengumpulkan data, yang kelima dan ada mengkomunikasi. Nah, kita mulai dari mengamati. Nah, kita tidak asing dengan kata mengamati, di mana siswa itu pasti akan mengamati sebuah pembelajaran ketika berlangsung. Nah, yang di sini mengamati di sini kegiatan menggunakan semua indera untuk mengenali suatu benda yang kita amati. Nah, jadi tidak hanya terpaku untuk melihat saja gitu. Seperti kita melihat ini ada sebuah smartphone. Kita bisa menggunakan indera peraba kita untuk bisa mengetahui bentuk lekukan dari smartphone tersebut. Jadi tidak hanya terpaku pada satu indera saja. Yang kedua, menanya. Nah, ini sangat penting sekali untuk diterapkan di metode atau proses kegiatan belajar saintifik, di mana I first class.
Halo, Noi, apakah baik-baik saja? Kayaknya keluar atau gimana? Oh, masuk lagi tuh, Pak. Sedang di hotel dia. Oke, terima kasih, Noi. Semoga kuotanya diberikan keberkahan. Oke, lanjut kedua itu menanya. Di mana menanya ini sangat penting sekali untuk membuat siswa itu dapat eh, menanyakan hal-hal ketika pembelajaran berlangsung. Jadi biar tidak tercipta yang namanya miskonsepsi. Nah, menanya ini biasa dilakukan sebagai suatu proses membangun pengetahuan siswa dalam bentuk fakta, konsep, prinsip, prosedur, hukum, dan teori. Nah, tujuannya itu agar siswa itu dapat memiliki kemampuan berpikir. Berpikir itu bisa beberapa tingkatan ya. Itu berpikir bisa secara tingkat tinggi yaitu secara kritis gitu, secara logis dan sistematis. Nah, proses menanya ini bisa dilakukan melalui kegiatan diskusi, kerja kelompok, serta diskusi kelas. Jadi diskusi di sini itu tidak hanya terpaku ketika pembelajaran berlangsung kita berdiskusi saling bertanya, tidak gitu. Jadi ketika kita mengadakan suatu pembelajaran seperti kita belajar bersama gitu. Di situ kita bisa menerapkan metode atau pembelajaran saintifik ini, yaitu dengan menanya ketika berdiskusi pembelajaran beberapa orang gitu, pembelajaran kelompok, bisa dikatakan seperti itu. Oke, yang ketiga itu ada menalar atau mengasosiasikan. Nah, menalar ini merupakan padanan dari kata associating. Nah, jadi bukan merupakan terjemahan dari reassociating. Dan istilah yang bermakna dalam menalar atau penalaran itu biasanya aktivitas menalar dalam konteks pembelajaran gitu. Jadi pendekatan ilmiah yang berujuk pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif itu yang merujuk pada kemampuan mengelompokkan beragam ide. Nah, jadi menalar itu merupakan sebuah cara atau sebuah kata yang bisa merangkup agar ide-ide itu dapat dikelompokkan atau diasosiasikan dengan berbagai peristiwa yang ada dalam lingkungan siswa tersebut. Jadi siswa itu dapat mengonstruk sebuah ide-ide atau bisa membangun sebuah ide-ide itu tidak hanya terpaku ketika pembelajaran berlangsung. Jadi konstruksi yang dibangun itu bisa berasal dari lingkungan sekitarnya dan berasal dari media-media yang manapun yang ia gunakan. Dan yang keempat ini kita ada mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini bisa berupa eksperimen, ya eksperimen yang mungkin kita sering lakukan itu ketika praktikum ya. Nah, kegiatan eksperimen ini sangat bermanfaat, di mana itu dapat meningkatkan kepengetahuan siswa dalam memperkuat pemahaman terkait fakta, konsep, prinsip, ataupun prosedur dengan cara mengumpulkan data, mengembangkan kreativitas, terus juga dan keterampilan kerja ilmiah. Nah, secara tidak langsung eh, mengumpulkan data ini cukup penting dalam proses kegiatan pembelajaran saintifik. Nah, biasanya itu siswa itu akan lebih terpacu ketika melakukan sebuah eksperimen atau mau melakukan sebuah percobaan. Nah, itu akan memiliki semangat yang tinggi ketika melakukan percobaan karena itu merupakan suatu hal yang baru bagi mereka. Nah, maka dari itu mengumpulkan data bisa berupa eksperimen atau eksplorasi itu sangat sangat dibutuhkan untuk menunjang motivasi belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran saintifik. Oke, yang kelima ada mengkomunikasi. Nah, kita tidak asing ya dengan kata mengkomunikasi. Nah, mengkomunikasi itu bisa berupa menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam pembelajaran. Nah, kita biasanya itu melakukan mengkomunikasikan itu berupa resume ya. Nah, resume ini bisa satu hal yang untuk menceritakan apa yang kita temukan dalam pembelajaran, apa yang kita pahami, itu bisa menuliskan, bisa menceritakan. Nah, di mana menceritakan ini kita bisa berupa belajar bersama dengan teman-teman, kita mengkomunikasikan pemahaman kita terkait suatu materi kepada teman-teman yang lain. Nah, itu satu hal mengkomunikasikan dengan cara menceritakan. Nah, itulah rangkaian proses kegiatan pembelajaran saintifik yang kami paparkan, yang kami temukan. Yaitu ada 5 poin penting, yaitu mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga menalar, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima mengkomunikasi. Oke, boleh di next. Oke, siap. Udah pindah slide. Oke, selanjutnya ada model pembelajaran.
Nah, yang tadi sudah dipaparkan di awal, bahwa pembelajaran saintifik itu terbagi menjadi 4 poin penting, yaitu inquiry, discovery, atau discovery, habis itu ada model pembelajaran masalah dan model pembelajaran proyek. Nah, oke, untuk model pembelajaran itu akan dipaparkan dan diberikan oleh Saudari Vivi. Kepada Saudari Vivi, dipersilahkan. Terima kasih. Boleh di next. Nah, kita masuk ke yang pertama, discovery learning atau pembelajaran berbasis penemuan. Discovery learning ini merupakan sebuah model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk membangun pengalaman dan pengetahuan masalahnya, menggunakan sebuah intuisi, imajinasi, dan kreativitas mereka, dan mencari informasi baru untuk menemukan fakta, korelasi, dan kebenaran yang baru. Nah, proses pembelajaran yang disajikan di sini berupa masalah-masalah yang tidak nyata atau hasil rekayasa dari guru sebagai sarana untuk mengatur mengantarkan peserta didik untuk menemukan sendiri pemecahan terhadap masalah tersebut. Nah, pada discovery learning ini ada beberapa prinsipnya. Ada 5 prinsip dari discovery learning. Yang pertama ini prinsip pemecahan masalah, di mana instruktur atau guru harus membimbing dan memotivasi peserta didik untuk mencari solusi dengan menggabungkan informasi yang ada dan yang baru diperoleh. Nah, kemudian disederhanakan pengetahuannya. Nah, selanjutnya ini prinsip yang kedua ini ada manajemen peserta didik, di mana guru atau instruktur harus mengizinkan peserta didik untuk bekerja sendiri atau dengan orang lain dan belajar dengan kecepatan atau ketepatan mereka sendiri. Nah, selanjutnya ini yang ketiga ini mengintegrasikan dan menghubungkan, di mana instruktur atau guru harus mengajar peserta didik bagaimana caranya menggabungkan pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan yang baru dan mendorong mereka untuk terhubung ke dunia nyata. Nah, selanjutnya prinsip yang keempat ini analisis dan interpretasi informasi. Nah, di mana discovery learning ini berorientasi pada proses dan tidak berorientasi pada konten, dan didasarkan pada asumsi bahwa pembelajaran itu bukan hanya sekumpulan fakta. Peserta didik itu sebenarnya belajar untuk menganalisis dan menafsirkan informasi yang diperoleh daripada menghafal jawaban-jawaban yang benar. Nah, selanjutnya ini prinsip yang terakhir, ini kegagalan dan masukan. Nah, jadi belajar itu enggak cuman ketika kita nemuin jawaban yang benar gitu. Belajar juga terjadi saat kita melakukan kegagalan. Terus discovery learning di sini tidak berfokus pada menemukan hasil akhir yang tepat, tetapi hal-hal baru yang kita temukan dalam prosesnya. Dan itu tuh adalah tanggung jawab dari seorang guru atau instruktur untuk memberikan umpan balik, karena kalau misalkan nggak ada umpan balik dari guru, misalkan muridnya udah semangat belajar, terus gurunya nggak semangat, kan jadi kayak kurang lengkap gitu pembelajaran. Nah, terus ini tahapan-tahapan dari discovery learning seperti yang ada di PPT itu, yang pertama itu stimulation atau memberikan stimulasi, di mana guru memberikan stimulasi dengan menyajikan bahan kajian, bisa berupa video, animasi, gambar, dan bahan bacaan terkait dengan kompetensi dasar yang dipelajari. Nah, selanjutnya ini yang kedua, problem statement atau mengidentifikasi masalah, di mana di sini guru bisa membimbing peserta didik untuk melakukan identifikasi masalah yang sedang dibahas. Lalu yang ketiga ini data collection atau mengumpulkan data, di mana peserta didik di sini itu mencari serta mengumpulkan data atau sebuah informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang disajikan baik dari buku atau internet atau sumber lainnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selanjutnya ini yang keempat, data processing atau mengolah data,
di mana peserta didik di sini melakukan sebuah diskusi bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang peristiwa yang dipelajari berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari buku dan internet. Nah, yang kelima, verification atau verifikasi, di mana peserta didik di sini membandingkan hasil diskusi yang tadi antar kelompok melalui sesi presentasi kelompok, dan proses pembelajaran diarahkan ke bentuk kayak tanya jawab yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. Nah, yang terakhir, generalization atau menyimpulkan, di mana peserta didik di sini itu membuat kesimpulan tentang jawaban atas permasalahan peristiwa yang diamati tadi. Next. Nah, yang kedua ini model pembelajaran problem-based learning atau berbasis masalah. Nah, model pembelajaran ini tuh sekilas sama dengan pembelajaran berbasis proyek yang bakal dijelasin selanjutnya. Nah, namun terdapat perbedaan yang mendasar yang telah menjadi sebuah karakteristik tersendiri gitu dari si based learning ini. Nah, pembelajaran ini menyediakan masalah-masalah yang nyata atau kontekstual sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah bagi peserta didik. Nah, problem-based learning ini dirancang dengan penerapan model pembelajaran berbasis masalah yang dapat melatih peserta didik terampil berpikir dan terampil dalam menyelesaikan masalah, menjadi lebih dewasa serta melatih belajar mandiri. Nah, berikut ini di PPT langkah-langkah dari problem-based learning. Nah, yang pertama ini mengorientasikan pada masalah, di mana peserta didik ini mengamati permasalahan terkait dengan materi yang dibahas. Nah, terus selanjutnya ini mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Guru bisa membantu peserta didik mengatasi dan mengorganisasikan tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Nah, peserta didik diminta untuk mencari informasi dan membaca literatur untuk menjawab permasalahan melalui bahan diskusi tentang materi yang dibahas. Nah, yang ketiga, membimbing penyelidikan diri dan kelompok, di mana guru membimbing peserta didik untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku atau internet. Nah, selanjutnya yang keempat ini mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai, seperti kayak laporan, terus pameran, dan berbagi tugas bersama dengan teman. Gitu. Terus yang terakhir, menganalisis proses dan evaluasi pemecahan masalah. Nah, dari informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tadi dan berdasarkan hasil diskusi, peserta didik ini diminta bisa menganalisis permasalahan. Nah, selanjutnya peserta didik bisa juga membuat dugaan awal yang bisa dipresentasikan di depan kelas. Next. Nah, selanjutnya project-based learning atau berbasiskan proyek. Di mana pembelajaran ini, model pembelajaran ini yang menggunakan proyek atau rangkaian kegiatan yang menghasilkan produk dalam proses pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi dasar, pengetahuan, dan keterampilan aktivitas dari peserta didik yang dikembangkan di sini. Nah, yang dikembangkan di sini itu berupa keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Nah, produk yang dimaksud itu, hasil proyeknya itu bisa berupa bentuk desain, skema, karya tulis, karya seni, karya teknologi atau prakarya, dan lainnya. Nah, berikut tahapan-tahapan dari project-based learning. Yang pertama ini menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Di mana pertanyaan atau penugasan proyek di sini itu harus memotivasi peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas atau proyek. Nah, terus yang kedua, mendesain perencanaan proyek.
perencanaan dilakukan secara kolaboratif antar peserta didik dan peserta didik dengan guru. Sehingga peserta didik itu diharapkan merasa memiliki atas proyek tersebut. Nah, perencanaan di sini berisi tentang kegiatan, alat, dan bahan yang berguna untuk menyelesaikan proyek. Yang ketiga, ini menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek, terus selanjutnya memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Di sini guru bertanggung jawab untuk memonitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Nah, terus guru juga berperan sebagai mentor aktivitas bagi peserta didik. Yang kelima, ini menguji hasil. Pengujian hasil dapat dilakukan melalui presentasi atau penyajian proyek. Yang terakhir, mengevaluasi kegiatan atau pengalaman. Di sini guru dan peserta didik mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran. Next. Next. Sekarang masuk ke model pembelajaran inquiry atau berbasis pendidikan. Nah, model pembelajaran inquiry ini hampir sama dengan discovery, yaitu proses pembelajaran yang menekankan peserta didik menemukan sendiri jawaban atas masalah yang teliti, karena inquiry ini memiliki arti bertanya tentang atau mencari informasi. Hanya saja, model pembelajaran inquiry ini memperhadapkan peserta didik pada proses menemukan masalah, bukan hasil rekayasa seperti halnya pembelajaran yang discovery yang awal tadi dijelasin, yang menghadirkan masalah dari hasil rekayasa yang dibikin oleh guru. Nah, sasaran utama kegiatan pembelajaran inquiry ini adalah keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar, terarah kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pembelajaran, dan mengembangkan sikap C diri siswa tentang apa yang ditemukan dalam proses inquiry. Nah, pada pembelajaran inquiry ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama itu jenis confirmation inquiry, atau di sini peserta didik itu diberikan pertanyaan serta metode yang hasil akhirnya sudah diketahui. Tujuannya adalah mengonfirmasi hasil ini, memungkinkan peserta didik untuk memperkuat ide-ide yang sudah matang dan untuk melatih keterampilan investigasi mereka. Terus yang kedua ini jenis struktur inquiry. Peserta didik di sini diberikan pertanyaan dan metode untuk mencapai hasil, tetapi tujuannya itu adalah untuk memberikan penjelasan yang sudah didukung oleh bukti-bukti yang dikumpulkan selama dan melalui proses investigasi. Yang ketiga ini jenis guided inquiry, di mana peserta didik ini hanya diberikan pertanyaan. Tujuan utamanya itu buat merancang metode investigasi dan kemudian menguji pertanyaan itu sendiri. Serta penyelidikan ini biasanya tidak terstruktur seperti bentuk-bentuk yang disebutkan sebelumnya. Nah, yang terakhir jenis open inquiry, ini peserta didik harus membentuk pertanyaan mereka sendiri untuk merancang metode investigasi dan kemudian melakukan inquiry itu sendiri. Nah, mereka harus mempresentasikan hasil mereka di akhir proses. Terus di PPT ini dijelasin tahapan-tahapan dari inquiry. Yang pertama ini mengamati berbagai fenomena yang akan memberikan pengalaman belajar baru kepada peserta didik. Bagaimana mengamati berbagai fakta atau sebuah fenomena. Yang kedua, ini mengajukan pertanyaan, di mana pertanyaannya bisa tentang fenomena yang dihadapi untuk melatih peserta didik mengeksplorasi fenomena melalui berbagai sumber. Terus yang ketiga, mengajukan hipotesis atau dugaan atau kemungkinan jawaban yang dapat melatih peserta didik dalam mengasosiasi atau melakukan penalaran terhadap kemungkinan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya yang keempat, mengumpulkan data yang terkait dengan dugaan atau pertanyaan yang diajukan, sehingga peserta didik dapat memprediksi dugaan yang paling tepat sebagai dasar untuk merumuskan suatu kesimpulan. Selanjutnya yang kelima, ini menganalisis data dari hasil kegiatan pengumpulan data tadi. Yang terakhir, merumuskan kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah atau dianalisis, sehingga peserta didik di sini
dapat mempresentasikan dan menyajikan hasil temuannya. Next. Nah, terus ini kelebihan dari inquiry learning. Kelebihannya itu ada banyak ya. Di ini salah satunya itu dapat membentuk dan mengembangkan self concept pada diri siswa, sehingga siswa ini dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide pokok yang lebih baik. Terus selanjutnya membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Lalu mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Nah, selanjutnya mendorong siswa untuk berpikir inisiatif dan merumuskan hipotesanya sendiri. Lalu bisa memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik, terus situasi proses belajar yang menjadi lebih merangsang, dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu, memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri, lalu dapat menghindari siswa dari cara-cara belajar yang tradisional, dan dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasikan informasi-informasi yang didapatkan. Next. Nah, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Wulan Meirisa. Oke, kita udah sampai model pembelajaran discovery inquiry nih. Apa sih model pembelajaran discovery inquiry? Model pembelajaran discovery inquiry ini adalah metode pembelajaran yang menggabungkan model pembelajaran discovery dan inquiry. Metode belajar discovery inquiry ini merupakan suatu kegiatan belajar yang mengutamakan aktivitas peserta didik. Dan inquiry ini menekankan pada proses mencari atau penelitiannya, sedangkan discovery menekankan pada penemuannya. Jika seseorang menggunakan metode pencarian atau berinquiry, kemungkinan besar akan menemukan, dan suatu penemuan discovery adalah hasil dari suatu pencarian. Oke, di sini ada jenis-jenis metode pembelajarannya. Yang pertama ada guided discovery inquiry lab lesson. Yang artinya sebagai perencanaan dibuat oleh guru. Selain itu, guru menyediakan kesempatan bimbingan atau petunjuk yang cukup luas kepada siswa. Dalam hal ini, siswa tidak merumuskan problema, sementara petunjuk yang cukup luas tentang bagaimana menyusun dan mencatat ilmu yang diberikan oleh guru. Yang kedua ada modified discovery inquiry. Guru hanya memberikan problema saja. Biasanya disediakan pula bahan atau alat-alat yang diperlukan. Kemudian siswa diundang untuk memecahkan melalui pengamatan, eksplorasi, atau melalui prosedur penelitian yang untuk memperoleh jawaban. Pemecahan masalah dilakukan atas inisiatif dan caranya sendiri secara berkelompok atau berseorangan. Guru juga berperan sebagai pendorong narasumber dan memberikan bantuan yang diperlukan untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar untuk siswa. Yang ketiga ada free inquiry. Kegiatan free inquiry ini dilakukan oleh siswa yang mempelajari dan mengerti bagaimana memecahkan problema yang telah diperoleh dari bidang studi tertentu serta telah melakukan modified discovery. Dalam metode ini, siswa harus mengidentifikasi dan merumuskan macam-macam problema yang akan dipelajari atau dipecahkan. Yang keempat ada invitation into inquiry. Siswa dilibatkan dalam proses pemecahan problema sebagai cara-cara yang lazim diikuti suatu undangan yang diberikan suatu problema kepada siswa dan melalui pertanyaan masalah yang telah direncanakan dengan hati-hati, mengundang siswa untuk melakukan beberapa kegiatan kalau mungkin semua kegiatan yang sebagai berikut: merancang eksperimen, merumuskan hipotesis, menetapkan kontrol, dan menentukan sebab akibat,
menginterpretasikan data dan membuat grafik. Yang kelima ada inquiry role approach. Inquiry role approach ini kegiatan proses belajar yang melibatkan siswa-siswa dalam tim yang masing-masing terdiri atas 4 anggota untuk memecahkan invitation into inquiry. Masing-masing anggota diberi tugas dan suatu peranan yang berbeda-beda, yaitu yang pertama ada koordinator tim, penasihat teknis, pencatat data, dan evaluator proses. Yang keenam ada pictorial riddle. Pendekatan dengan menggunakan pictorial riddle ini salah satu teknik atau metode untuk mengembangkan motivasi dan minat siswa dalam diskusi kelompok maupun kelompok kecil atau besar, gambar atau peragaan situasi yang sesungguhnya yang digunakan untuk meningkatkan cara berpikir kritis dan kreatif siswa. Suatu riddle biasanya berupa gambar di papan tulis, papan poster, atau diproyeksikan dari suatu transparasi, kemudian guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan riddle itu. Yang terakhir ada scientific listen. Pada dasarnya scientific ini memusatkan pada keterlibatan siswa untuk membuat berbagai macam bentuk metafora atau kiasan supaya dapat membuka inteligensi dan mengembangkan kreativitasnya. Hal ini dapat dilakukan karena metafora dapat membantu dalam melepaskan ikatan struktural mental yang melekat kuat dalam memandang suatu problema sehingga dapat menunjang timbulnya ide-ide kreatif. Next. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari discovery inquiry. Yang pertama, kelebihannya ada pengajaran menekankan kepada proses pengolahan informasi di mana siswa-siswa yang aktif mengolah dan mencari informasi. Yang kedua, ada siswa mengerti konsep dasar lebih baik. Yang selanjutnya ada membantu siswa menggunakan ingatan. Yang ketiga ada mendorong siswa untuk inisiatif sendiri, dan yang terakhir ada dapat memperdalam materi yang dipelajari. Nah, kekurangannya ini ada memerlukan perubahan cara belajar siswa menjadi lebih mandiri. Yang kedua ada guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi juga menjadi fasilitator. Yang ketiga ada memberi kebebasan kepada siswa sehingga tidak menjamin siswa untuk tekun. Yang terakhir ada sulit dilaksanakannya karena jumlah siswa yang banyak sedangkan guru yang terbatas. Next. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya dari pembelajaran pendekatan saintifik ini nih. Yang pertama ada menilai data lebih objektif karena tidak boleh berpengaruh oleh nilai atau kepercayaan orang lain. Yang kedua ada mudah untuk mendapatkan data. Yang ketiga ketepatan dan kecepatan lebih tinggi karena melibatkan permasalahan yang lebih luas, menggunakan waktu yang lebih lama juga yang panjang, dan jumlah observasi yang lebih banyak sebagai objek penelitian. Dan kekurangannya ada karena penelitian lebih luas dan penelitiannya kurang terfokus secara mendalam. Yang kedua ada biaya yang diperlukan lebih mahal. Dan yang terakhir ada waktu yang diperlukan untuk lebih lama. Next. Oke, di sini udah sampai kesimpulan nih. Kesimpulan dari pembelajaran dan dengan pendekatan saintifik ini, proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan hukum prinsip yang ditemukan. Model ini menekankan pada proses pencarian pengetahuan dari transfer pengetahuan. Siswa dipandang sebagai subjek belajar yang perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Guru hanya fasilitator yang membimbing dan mengkoordinasikan kegiatan belajar siswa. Kegiatan pembelajaran saintifik ini dilakukan melalui
proses mengamati, menanya, mencoba, dan mengasosiasi dan mengomunikasikan. Next. Oke, ringkasannya nih mau dijelasin sama Bang Aib. Untuk Bang Aib disilahkan. Oke, terima kasih. Oke, di sini ada ringkasan model pembelajaran ya. Jadi model pembelajaran itu nggak cuma hanya melalui model pembelajaran pendekatan saintifik, tapi ada juga model pembelajaran lainnya. Oke, kita mulai merujuk ke model pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Nah, jadi model pembelajaran dengan pendekatan saintifik itu bukan merupakan satu-satunya model pembelajaran gitu. Bukan hanya satu-satunya model pembelajaran dan bukan cuma urun dan tadi yang tadi sudah dijelaskan itu urutannya itu mungkin bisa kelihatan baku banget gitu. Tapi penerapannya itu tidak begitu baku. Jadi tidak urutan langkah-langkahnya itu tidak baku yang tadi dijelaskan ya. Yang selanjutnya itu ada metode pendekatan saintifik ini lebih memberikan pengalaman kepada siswa. Nah, itu seperti yang tadi melalui metode berbagai metode yang inquiry, discovery, PBL atau project based learning, terus juga ada yang pendekatan secara masalah gitu, pembelajaran dengan metode pembelajaran yang berkaitan dengan masalah. Dan juga di sini ada mengembangkan sikap ilmiah. Nah, yang tadi sudah dipaparkan ya bahwa proses model pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini sangat berurutan gitu, seperti mengamati, menanya, menganalisis, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan. Nah, terus juga di sini ada nih mendorong ekosistem sekolah berbasis aktivitas ilmiah. Ya, tentu pendekatan saintifik ini merupakan suatu model pembelajaran dengan metode ilmiah gitu. Nah, sebenarnya ada menantang dan memotivasi. Nah, menantang dan memotivasi ini secara tidak langsung tuh mindset kepada siswa agar kita bisa memecahkan masalah ini dengan eksperimen ini gitu. Agar memperoleh data dan data itu bisa kita bisa bandingkan dengan teori-teori yang ada seperti itu, dan memotivasi tentu dengan metode baru atau bisa dikatakan metode eksperimen ini akan meningkatkan motivasi siswa karena itu merupakan satu hal yang baru bagi mereka, karena ketika melakukan satu hal yang baru siswa itu akan merasa saya pengen melakukan ini gitu, saya pengen melakukan ini dan juga saya pengen yang terbaik ketika melakukan hal ini. Nah, sedangkan untuk model pembelajaran yang lainnya yaitu di mana guru juga menggunakan pendekatan atau model pembelajaran lain, yaitu model pembelajaran lain juga tidak bukan hanya berbasis ceramah aja yang kita ketahui ya, dan juga bukan berbasis hafalan. Nah, sedangkan ada juga model pembelajaran yang lain juga itu berbasis aktivitas dan kreativitas, menginspirasi, menyenangkan, dan berprakarsa. Nah, jadi kita tidak bisa memandang bahwa model pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini merupakan model terbaik gitu, tapi tidak. Itu kita bisa sesuaikan dengan siswa yang kita ajar seperti itu. Oke, boleh di next. Oke, terima kasih kepada seluruh audiens. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Tapi waktunya dijaga ya. Ini kita kan udah 8.35 ya. Mungkin satu sesi pertanyaan aja kali ya. Satu sesi pertanyaan, tapi mungkin pertanyaannya 4 aja gitu. Itu 4 mah 2 sesi pertanyaan, Pak. Ya udah, boleh 2 sesi pertanyaan, tapi dua aja ya, jangan sampai 3. Oke, kepada Ibu Moderator dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih para pemateri yang tadi telah luar biasa menyampaikan materinya. Untuk sesi selanjutnya, seperti yang tadi telah dijelaskan Pak Reza untuk mempersingkat waktu ya, silakan kepada para audiens yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Silakan. Alhamdulillah nggak ada yang raise hand. Oke, Pak, saya kembalikan. Oh, ada. Tuh, Alisa ada tuh. Ada bunganya tuh, Alisa. Oke, baik. Oke, kepada Ibu Alisa dipersilakan untuk bertanya. Oke, terima kasih Bu Lia. Izin menanya ya. Tadi kan udah jelasin nih sama pemateri mengenai proses-proses dari pembelajaran saintifik.
Nah, di sini Alisa mau nanya bagaimana sih kayak pendekatan saintifik ini diintegrasikan ya, bahasanya diintegrasikan melalui berbagai model pembelajaran gitu. Model pembelajaran ini yang relevan gitu. Nah, untuk apa? Untuk si siswanya ini atau kita meningkatkan kompetensi kayak pengetahuan, keterampilan, sikap siswa secara optimal dalam pembelajaran. Gitu. Jelas, Kak? Oke, terima kasih. Jelas nggak Bu moderator? Gimana pertanyaannya tadi? Oke. Jadi dari pertanyaan Alisa ini, bagaimana pendekatan saintifik itu diintegrasikan dengan model pembelajaran yang relevan gitu, agar siswa itu bisa mengoptimalkan pengetahuannya gitu. Bukan gitu, Alisa? Ya, 3 aspek kompetensi, 3 aspek pengetahuan, keterampilan, sikap siswa secara optimal dalam pembelajaran. Ya. Dikaitkan sama teori-teori pembelajaran yang relevan. Terima kasih, Bu Lia. Oke, terima kasih Bu Alisa. Bagaimana kepada pemateri? Mungkin satu lagi kali pertanyaannya. Oke. Fahmi biasanya nanya sih. Ya boleh. Loh kan mau nanya dia. Ini mungkin ada izin bertanya moderator. Ini mungkin hampir mirip kayak Alisa ya. Mungkin merancu dari statementnya Alisa yang dimana biar ada relevansi antara 3 aspek, yaitu keterampilan, sikap, sama pengetahuan. Nah, mungkin untuk pembelajaran sekarang ini yang dilakukan secara daring, itu kan agak susah ya untuk mendapatkan 3 aspek itu. Nah, kira-kira bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh pendidik agar ketiga aspek itu tercapai dalam pembelajaran daring yang sedang dilakukan saat ini? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Fahmi Anwar Muladi. Jadi di sini saya memperjelas pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan dari Fahmi ini agar ada relevansi dari ketiga aspek yang tadi, keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Jadi bagaimana upaya yang dilakukan pendidik gitu agar ketiga aspek ini bisa diperoleh siswa dalam pembelajaran daring gitu, bukan begitu? Oke, terima kasih. Bagaimana para pemateri, apakah membutuhkan waktu ataukah langsung dijawab kedua pertanyaan tersebut? Sepertinya membutuhkan waktu minimal 1 kali 24 jam deh. Baik. Laporan orang langsung aja ya. Itu 2 kali, Pak. Oh. Oke, kita jawab ya. Bismillah. Oke, bagaimana mengintegrasikan sikap, keterampilan, pengetahuan terhadap model pembelajaran saintifik? Oke, kita bisa berkaca pada metode model pembelajaran saintifik yang kita alami sekarang ya, yaitu untuk praktikum. Secara tidak langsung itu sudah mengacu pada model pembelajaran saintifik. Itu mulai dari berbasis proyek itu yang merupakan sebuah menggunakan kegiatan sebagai menggunakan media pembelajaran gitu kan. Itu seperti website yang kita gunakan untuk praktikum gitu kan, atau aplikasi yang kita gunakan untuk praktikum itu sudah masuk. Nah, tapi mulai masuk ke sikap, keterampilan, pengetahuannya itu kita balik lagi ya. Sebagaimana upaya siswa itu untuk bisa meningkatkan sikap, keterampilan, pengetahuannya itu melalui kalau untuk sikap dulu, sikap itu ketika suatu materi berlangsung ya. Suatu materi berlangsung berarti kita dituntut untuk bisa paham, bisa mengerti apa yang mereka paparkan gitu secara tidak langsung ya sikap. Nah, keterampilan ketika melakukan suatu praktikum itu kita bisa menggunakan semua keterampilan yang kita miliki. Baik itu keterampilan dengan menganalisis permasalahan yang ada, seperti ketika kita akan melakukan praktikum ternyata komputer kita tidak bisa membackup seperti kita mungkin sering mengalami yang namanya fault close pada aplikasi Proteus ya. Nah, di sana itu keterampilan kita sangat diuji.
Keterampilan itu mulai dari keterampilan bagaimana kita menghandle permasalahan itu ketika berlangsung. Keterampilan seperti itu. Nah, keterampilan juga bisa berlangsung ketika kita melakukan ketika praktikum itu jadi nggak hanya cuma sekedar praktikum. Jadi keterampilan kita bisa terapkan itu keterampilan dalam merangkai sebuah rangkaian itu bisa kita gunakan. Tapi dengan catatan bahwa keterampilan ketika diterapkan itu tidak apa ya namanya, istilahnya itu bagian suatu hal yang cukup penting juga ketika kita melakukan sebuah praktikum di mana keterampilan itu emang sangat dibutuhkan gitu. Gimana ya bahasanya tuh? Keterampilan itu bukan hanya sekedar kata keterampilan, tapi untuk ketika penerapan dari metode saintifik itu yang tadi sudah dijelaskan mengenai seperti apa namanya praktikum gitu. Nah, praktikum itu kita bisa menggunakan segala keterampilan yang kita miliki, yaitu keterampilan bisa berupa seni gitu kan. Seni itu nggak hanya yang kita tahu gambar, melukis gitu, tidak gitu. Keterampilan mengolah apa yang kita miliki seperti ini, kita punya laptop yang mungkin bisa dikatakan kurang mendukung untuk menggunakan aplikasi tersebut. Nah, kita bisa mencari cara agar bisa mendukung aplikasi tersebut ya, entah itu dengan menambah RAM atau dengan mengupgrade software yang ada di software hardware yang ada di laptop seperti itu. Jadi keterampilan itu tidak hanya terpaku pada pembelajaran ketika berlangsung gitu. Nah, untuk pengetahuan, tentu pengetahuan ini bisa integrasikan dengan kita membaca sebelum praktikum gitu. Jadi secara tidak langsung ketika sudah membaca sebelum praktikum itu pengetahuan kita sudah ada gitu, basic-basic maupun tentang umumnya gitu, tentang apa yang akan kita pelajari atau apa yang akan kita praktikumkan. Nah, itu sedikit mengenai integrasi model pembelajaran saintifik ketika pembelajaran atau terhadap sikap keterampilan dan pengetahuan ketika berlangsung, tentunya ketika pembelajaran berlangsung. Mungkin ada dari kelompok 10 yang ingin menambahkan, Vivi atau Wulan? Oke, Vivi, silakan. Nambahin sedikit aja kan tadi kalau Bang Aib udah dijelasin banyak ya. Lebih ke kayak tahapan si pendekatan saintifik kayak gitu, implementasi, integrasi atau implementasi dari pendekatan saintifik sendiri itu kan tadi udah dijelasin ya sama Bang Aib, ada yang mengamati, terus menanya, mengumpulkan informasi, yang punya yang 5M itu kan. Nah, kegiatan belajarnya tadi kalau Bang Aib nyontohinnya Proteus ya. Bisa juga dengan kayak membaca, mendengar, terus kayak menyimak dan melihat atau baik dengan alat tadi praktikum dari Bang Aib atau enggak dengan alat pun bisa gitu. Terus hasil yang bisa dikembangin dari mengamati sendiri itu bisa melatih kesungguhan dan melatih ketelitian dari siswa yang mengamati. Terus selanjutnya menanyakan yang kedua itu. Siswa tuh bisa mengajukan pertanyaan tentang informasi yang dia tuh nggak tahu atau dia nggak paham. Dan dia juga bisa menanyakan informasi, menanya untuk mendapatkan suatu informasi gitu. Terus apa sih gitu yang bisa dikembangkan dari menanya? Kalau misalkan udah bisa menanya, jadi kan kayak bisa mengembangkan kreativitas, terus kayak rasa ingin tahunya tuh jadi semakin lebih tinggi, terus kemampuan buat merumuskan pertanyaan tuh akan lebih kayak ngebentuk, terus kayak lebih kompleks juga. Terus yang ketiga tuh tadi tahapan yang mengumpulkan informasi, bisa kayak melakukan eksperimen atau kayak membaca sumber-sumber dari buku atau teks yang diamati. Nah, kalau misalkan yang mengumpulkan informasi ini bisa kayak mengembangkan sikap teliti, jujur, terus paling penting tuh kayaknya yang mengumpulkan informasi itu bisa menghargai dari pendapat orang lain. Terus yang keempat itu mengasosiasikan kegiatan belajar itu bisa kayak secara kelompok, terus bisa mencari solusi pertentangan bareng-bareng gitu. Nah, kalau misalkan dari mengasosiasi di sini bisa ngembangin sikap kayak jujur, disiplin, terus kerja keras, taat sama aturan. Dan terakhir ini mengkomunikasikan tadi.
kegiatan belajar itu bisa kayak menyampaikan atau memaparkan materi baik secara lisan atau tulisan, kayak misalkan kayak presentasi sekarang. Terus sikap yang dapat dikembangkan dari mengkomunikasi itu bisa melatih kayak rasa tanggung jawab, terus melatih keberanian juga, sama bisa mengatur tata bahasa kita gitu dalam yang ingin dijelaskan gitu. Itu aja sih. Oke, baik kepada para pemateri yang telah menjawab pertanyaan dari ANSA. Selanjutnya kepada para audiens, adakah yang ingin menambahkan dari jawaban pemateri yang tadi? Kepada para audiens yang ingin menambahkan, dipersilakan. Udah cukup jelas ya, karena tadi juga agak, maksudnya ya udah jelas gitu kan ya, dari kegiatan praktikum itu kan baik dari segi pengetahuan maupun dari segi keterampilan maupun dari segi sikap ya, terutama mengenai sikap ilmiah itu sudah terintegrasi semuanya ya. Karena di prinsip dari pembelajaran saintifik ini, model pembelajaran saintifik ini kan pengetahuan itu tidak dibangun sendirian ya. Pengetahuan itu dibangun bersamaan dengan keterampilan yang di mana pengetahuan itu gimana ya bahasanya. Jadi ketika pengetahuan dibangun itu bersamaan dengan keterampilannya gitu. Jadi ketika keterampilannya dilatihkan, maka secara terintegrasi pengetahuannya pun mengikuti gitu ya. Jadi di situ. Sedangkan kalau sikap sudah jelas dari segi sikap-sikap ilmiah juga pasti mengikuti gitu ya. Jadi kalau itu sih mungkin sudah jelas. Ya, Alisa gitu nggak? Atau gimana Alisa? Oke. Jelas tadi. Kita Terima move on kasih. ya. Bu Lia, move on. Oke. Karena saya di akhir pertemuan pengen ngebahas dulu soal itu, nanti soal yang observasi, pengen ngecek udah sampai mana. Jadi kita mungkin satu sesi aja kali ya, cukup ya. Ya, silakan Bu Lia dilanjut. Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada pertanyaan dari Tommy, yaitu agar relevansi dari ketiga aspek tersebut relevan, jadi bagaimana upaya si pendidik itu? Kepada pematerinya dipersilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih. Relevansi dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan ya, terhadap relevan terhadap upaya pendidik ya. Tentu pendidik itu harus terjun langsung gitu ketika melakukan suatu pembelajaran. Jadi tidak hanya apalagi sekarang ya zamannya online gitu kan. Pendidik itu harus terjun langsung gitu. Singkat kata gimana ya? Ketika ikut Zoom berlangsung seperti ini nih, Pak Reza ikut terjun ketika Zoom berlangsung. Jadi tidak hanya memberikan tugas dan kalian presentasikan teman-teman kalian dan ibu ada urusan untuk kemana gitu. Nah biasanya kan seperti itu tuh pendidik itu tidak tahu bagaimana sikap, keterampilan, pengetahuan yang diajarnya seperti apa gitu kan. Maka dari itu perlunya keaktifan juga dari guru untuk bisa mengetahui nih sikap, keterampilan, pengetahuan siswa itu sampai mana, seperti itu. Apalagi di zamannya online seperti ini harus cukup lebih intens lagi gitu. Kenapa? Karena ketika tatap muka kita bisa lihat orangnya langsung, kita bisa ketika dia tahu itu seperti apa, ketika dia paham seperti apa. Bagi secara online seperti ini kita tidak tahu gitu. Siswa ini paham nggak sih apa yang dipaparkan gitu? Siswa ini bisa menjelaskan kembali nggak sih apa yang dipaparkan, seperti itu. Jadi upaya pendidik itu harus bisa lebih intens lagi dalam mengawasi ketika pembelajaran berlangsung, seperti itu. Mungkin dari pemateri ada yang ingin menambahkan? Oke, Vivi, silakan Vivi. Vivi mau nambahin, Vivi? Oke, mungkin bagi teman-teman boleh ada yang ingin menambahkan? Oke, baik. Silakan. Ya, pada teman-teman, silakan jika yang ada ingin menambahkan atau dari pemateri.
ini tidak ada ya dari para audiens dan pemateri, tidak ada tambahan lain? Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada tambahan lain, mungkin kita bisa langsung dialihkan kepada Pak Reza aja ya, biar semuanya clear, lebih jelas. Dan ke Fahmi dulu mungkin untuk konfirmasi. oh iya, Maksud, oke, baik. Bagaimana Saudara Fahmi, apakah jelas tadi penyampaian dari Bang Aed? Nah, cukup jelas. Oke. Mungkin tadi itu sebenarnya saya pengen melihat ke arah pendekatan saintifiknya seperti apa gitu. Cuman nggak apa-apa, ini juga sudah cukup jelas. Oke, terima kasih. Jadi selanjutnya saya serahkan kepada Pak Reza Rumbani yang akan menjelaskan penyampaian selebihnya. Saya serahkan kepada Pak Reza untuk penyampaian lebih jelasnya. Kepada Pak Reza, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan dari Fahmi itu apa, Fahmi? Ini Pak, kan di era pandemi ini kan, otomatis kan pembelajaran dilaksanakan secara daring seperti ini. Nah, untuk mendapatkan ketiga aspek yang tadi Alisa sebutkan, dari aspek sikap, keterampilan, sama pengetahuan itu kan nampaknya agak susah, terutama di bagian aspek yang sikap itu. Nah, gimana sih upaya pendidik ini biar ketiga aspek itu terpenuhi, terus juga kita gunakan dalam metode pendekatan saintifik seperti itu, Pak? Ya, mungkin sebetulnya bukan sikap sih, Fahmi. Yang susah itu justru apa coba? Keterampilan kayaknya ya. Nah, Karena ya. kan keterampilan itu kayak misalkan siswanya untuk mencoba alat, segala macam itu kan susah ya kalau bahkan jangankan di level sekolah, maksudnya di level perguruan tinggi pun agak kelabakan kita kan untuk mata kuliah praktikum misalkan kita kan menggunakan simulasi ya jadinya ya, menggunakan simulasi. Jadi untuk keterampilan hands on-nya justru memang itu jadi PR sih, jadi PR bersama ya. Maksudnya belum ada sih yang bisa menggantikan praktikum secara langsung gitu ya, praktikum secara langsung di laboratorium atau di kelas. Yaitu, tapi kalau untuk sikap sih ya saya pikir sikap dan pengetahuan sih masih bisa diakali ya, mungkin masih bisa diakali. Dari segi keterampilan pun jadi terbatas, mungkin hanya keterampilan menganalisa ya, menganalisa keterampilan berkomunikasi, sedangkan untuk keterampilan hands on-nya itu yang memang agak susah ya. Ya solusinya selama ini ya kita biasanya gimana? Pakai simulasi ya, pakai situs-situs simulasi kan ya, misalkan pakai PET juga bisa ya. Nah itu aja sih, tapi itu tentu saja tidak akan menggantikan kegiatan praktikum yang sebenarnya gitu, yang sebenarnya di laboratorium. Bahkan kalau menurut saya di kondisi bukan pandemi pun sebaiknya kita menghindari penggunaan simulasi-simulasi tersebut untuk untuk pembelajaran-pembelajaran yang sebenarnya bisa dipakai langsung gitu. Contohnya kalau untuk praktikum Archimedes misalkan begitu ya. Terus kita pakai PET itu kalau menurut saya agak kurang ya. Harusnya yang menggunakan simulasi itu untuk benar-benar yang pengetahuan yang memang tidak bisa contohnya untuk praktikum fisika modern mungkin itu agak masuk ya, yang memang alatnya nggak ada gitu. Tapi kalau memang alatnya bisa diusahakan, saya pikir sebagai guru atau dosen atau pendidik, saya pikir harus diusahakan. Jadi mau nggak mau di pendekatan saintifik ini, betul ya tadi kata Saiful ya, bahwa gurunya itu harus aktif. Bukan cuma harus aktif, tapi juga harus kreatif ya. Ibaratnya guru itu jadi jadi problem solver juga. Jadi guru juga harus menjadi problem solver juga. Selain siswa menjadi problem solver, guru juga harus menjadi problem solver. Artinya bagaimana caranya sebisa mungkin pengalaman-pengalaman hands-on itu bisa dirasakan oleh siswa. Karena itu hak ya, itu sebetulnya hak dari siswa. Jadi jangan salah ya kalau itu bukan menjadi beban gitu buat pendidik, tapi karena itu memang sudah kewajiban gitu. Itu memang sudah hak bagi siswa ketika mempelajari, terutama di pelajaran fisika ya, terutama di pelajaran sains, pengalaman bereksperimen
pengalaman praktikum, pengalaman hands-on itu adalah hak bagi siswa ya untuk merasakannya. Oke, jadi diusahakan ketika kalian nanti menjadi seorang pendidik, diusahakan sebisa mungkin ibaratnya itu harus kayak agen FBI atau agen CIA gitu. Kamu harus punya banyak peralatan, kamu harus punya banyak software yang mendukung, kamu harus pokoknya kreatif. Gimana caranya supaya hal itu bisa tercapai. Itu sih nitip ya pesan saya dari sekarang. Karena biasanya idealisme itu hanya terjadi pada mahasiswa dan guru-guru yang baru lulus setahun 2 tahun. Nah, kalau sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ngajarnya gitu lagi. Ya, jadi perasaan untuk idealis seperti itu harus tetap dijaga ya. Nah, nanti mungkin juga kamu setelah lulus menjadi guru, setelah lulus kemudian kamu menjadi pengajar gitu ya, bisa jadi guru, bisa jadi dosen. Saya pikir idealisme itu tetap harus dijaga. Itu dengan cara, gimana caranya? Dengan mengikuti banyak workshop, BIMTEK ya, seperti itu ya, supaya kamu tuh ada kemauan gitu untuk tetap termotivasi untuk itu. Gitu. Nah, ya itu tadi sebagian besar sudah dibahas ya. Tapi saya mau tekankan dulu, atau saya mau tanya nih, apa sih bedanya pendekatan sama model? Jadi ini sebenarnya judulnya pendekatan saintifik atau model saintifik. Ada yang bisa berargumentasi nggak? Apa coba bedanya pendekatan saintifik dengan model saintifik? Si Miftah udah on mic itu Pak. Oh, Miftah. Gimana? Bintang? Siapa tadi? Bintang? Miftah Pak, Miftah. Silakan Miftah. Ada suaranya nih Miftah. Miftah soalnya pakai headset tapi nggak ada mic-nya itu. Tes. Silakan sambil nunggu Miftah ada suaranya. Ada. Ada tuh. Nah, gimana Miftah? Aduh, headsetnya rusak. Jadi kemarin itu saya baru nyari-nyari tentang apa itu model, strategi, pendekatan, dan sebagainya yang biasa dipakai buat ngejelasin tentang proses pembelajaran di kelas, gimana pembelajaran di kelas itu. Dan saya menemukan beberapa sumber yang berkata bahwa hal tersebut itu ternyata masih rancu. Jadi ada yang berkata bahwa definisi dari pendekatan, model, strategi, dan semacamnya yang kayak gitu sebenarnya masih rancu. Jadi ada yang berkata bahwa model atau pendekatan itu sebuah sudut pandang dari si guru itu untuk melihat gimana sih kelas ini akan jalannya nanti seperti apa. Terus nanti cara melakukan pembelajarannya seperti apa. Ada yang berpendapat bahwa itu juga merupakan definisi dari si model itu sendiri. Jadi pendekatan dan model itu punya definisi yang sama. Tapi tokoh lain ada juga yang bilang bahwa itu tuh definisinya beda. Dan di sini menurut saya, kalau saya pribadi boleh berpendapat, saya sendiri nggak mau ambil pusing antara model dan pendekatan itu kayak gimana ya bedanya. Jadi saya akan berpendapat bahwa itu tuh cenderung lebih ke sama gitu Pak. Ya, bentar ya, saya mau share screen. Tapi saya googling dulu. Nah, sebetulnya kalau yang namanya pendekatan itu, dia itu nggak baku istilahnya. Tadi kan kayak dijelasin juga ya sama Ahmad ya kalau nggak salah. Jadi kalau yang namanya pendekatan itu nggak baku, dia itu hanya berupa cara pandang aja, cara pandang atau cara pandang terhadap bagaimana pembelajaran itu dilakukan secara umum. Jadi kalau yang namanya pendekatan dia nggak baku, pelaksanaannya nggak baku, yang penting adalah filosofisnya gitu. Filosofisnya seperti apa gitu. Contohnya adalah misalkan pendekatan saintifik gitu. Pendekatan saintifik filosofisnya seperti apa? Oh, pengetahuan itu dibangun melalui prosedur ilmiah gitu. Pengetahuan itu tidak diberikan berupa pengetahuan, tapi pengetahuan itu diberikan melalui prosedur ilmiah sehingga menghasilkan pengetahuan gitu ya. Itu contohnya. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Nah, kalau yang namanya pendekatan itu nggak mengatur itu secara rinci. Nah, yang mengatur lebih rinci lagi itu adalah model. Jadi kalau model itu ada sintaksnya.
Ada langkah-langkahnya. Langkah 1 apa, langkah 2 apa, langkah 3 apa. Nah, kalau model itu rencana pembelajaran yang mencakup keseluruhan, baik dari segi pendekatan, strategi, teknik, taktik ya. Nah, kalau mau dibikin dalam sebuah diagram, jadinya seperti ini. Kelihatan nggak? Jadi model itu keseluruhannya. Makin ke bawah itu makin spesifik. Ya. Jadi model saintifik itu menggunakan pendekatan apa? Pendekatannya, misalkan pendekatan saintifik juga. Nah, nanti strateginya seperti apa? Nah, nanti metodenya seperti apa? Nanti tekniknya seperti apa? Ini sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu taktik ya. Taktik itu lebih spesifik lagi. Kalau teknik itu kan sudah spesifik sekali ya. Contohnya apa coba? Teknik bertanya, misalkan seperti itu ya. Teknik memberikan pertanyaan arahan, nah itu. Teknik. Nah, kalau metode itu agak lebih luas. Contohnya metode apa? Metode eksperimen, metode ceramah, metode demonstrasi gitu ya. Nah, makin sini, makin ke atas itu makin luas. Gitu ya, itu perbedaannya. Nah, si model-model pembelajaran saintifik ini posisinya ada di mana? Posisinya ada yang di paling luar ini ya, seperti tadi. Yang ada inquiry, apa tadi? Ada inquiry, ada discovery, ada project based learning, ada problem based learning, dan lain-lainnya. Itu posisinya ada di yang paling luas. Jadi, nanti modelnya apa, pendekatannya apa, strategi apa, metode apa, teknik apa. Gitu ya. Itu sih yang perlu digarisbawahi ya, bukan perlu digarisbawahi, perlu diperhatikan lah, biar nanti nggak kecampur-campur mana yang namanya model, mana yang namanya pendekatan gitu ya. Nah itu kemudian apalagi tadi ada yang belum ke cover nggak? Nggak ya? Udah semua. Oke, kalau gitu kita tutup dulu aja kali ya. Habis itu saya pengen bahas soal yang apa? Soal observasi. Ditutup aja dulu kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk penjelasan pemateri hari ini tentang model-model pembelajaran saintifik, kita akhiri. Selebihnya nanti ada penjelasan dari Pak Reja. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selebihnya diserahkan kepada Pak Reja. Kita beri aplaus dulu buat kelompok